Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Resi dengan NIM 40120111001. Di sini saya memiliki tugas dengan mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dua materi. Yang pertama yaitu mengenai kajian pustaka dan tinjauan pustaka. Lalu yang kedua itu mengenai data dan bahan hukum. Langsung saja. Yang pertama, kajian pustaka dan tinjauan pustaka. Kajian pustaka dan tinjauan pustaka dalam skripsi itu umumnya ada di bab 2. Nah, menurut KBBI, pustaka artinya semua buku, karangan, dan tulisan menjadi buku dalam bentuk buku maupun dalam bentuk lain yang berbentuk tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian. Intinya di sini adalah karangan dan tulisan. Sedangkan menurut Wikipedia dijelaskan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu, yakni kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas atau kumpulan bahan-bahan rujukan. Nah, jadi dapat diartikan pustaka itu artinya buku atau tulisan atau karangan dari suatu bidang ilmu. Lanjutan, kemudian kajian yang dimana artinya kita mengkaji daftar-daftar kepustakaan yang ada di dalam skripsi yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian, bisa dari buku, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya. Nah, begitu juga dengan sumber-sumber tulisan yang ada di internet dan macam-macam lainnya. Misalnya, di penelitian terdahulu, selain kita menampilkan hasil penelitiannya seperti nama, tahun, judul permasalahan, dan hasil penelitiannya, kita kaji juga di penelitian terdahulu tersebut pasti ada perbedaan, persamaan, atau manfaat dari penelitian itu untuk penelitian kita atau skripsi kita yang kita kaji lagi dengan bahasa kita sendiri. Nah, untuk materi yang kedua di sini mengenai data dan bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, kita membutuhkan yang namanya data dan juga bahan hukum. Ada juga istilah yang kita sebut dengan data. Biasanya data ini dikenal dengan penelitian ilmu sosial. Nanti dibagi ada data primer dan ada data sekunder. Sebenarnya dalam penelitian hukum itu juga ada yang menggunakan data, terutama untuk penelitian hukum empiris. Kalau data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Misalnya, butuh observasi, berarti hasil observasi itu yang kita jadikan data. Kalau misalnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, berarti hasil wawancara itu yang digunakan sebagai data primernya. Jadi, data itu diperoleh secara langsung melalui sumbernya. Memang kita akui data itu hanya dikenal dalam penelitian ilmu sosial. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang menjelaskan data primer, misalnya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, jurnal, buku-buku referensi, atau artikel-artikel lainnya. Lanjutan, selanjutnya, penelitian hukum sosial dikenal istilah bahan hukum. Bahan hukum ini berbeda dengan data dalam penelitian ilmu sosial. Bahan hukum ini hanya dikenal dalam penelitian hukum, tidak dikenal dalam penelitian ilmu sosial yang lain. Jadi, jika disebut istilah bahan hukum, kita hanya akan menjumpai dalam penelitian hukum dan tidak akan menjumpai dalam penelitian ilmu sosial. Bahan hukum di sini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lanjutan, dari segi empiris, bahan hukum adalah bahan yang hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa, dan dari segi normatif, bahan hukum itu adalah bahan-bahan yang dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Bahan hukum primer itu bahan hukum yang mengikat, yang otoritatif, yang begitu mengikat, misalnya seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer, biasanya bersumber dari buku-buku referensi dan artikel-artikel dari hasil-hasil penelitian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.